Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di video budgeting saya. Di video kali ini saya ingin membuat video mengenai review budget untuk pertengahan bulan November 2021. Nah, tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk groceries di tengah bulan. Jadi baru sempat saya untuk groceries di tengah bulan di week ketiga ini. Sebelumnya saya mau antar anak saya dulu ke sekolah, dan saya groceries ini ditemani oleh Pak suami, juga diantar sama Pak supir. Untuk groceries saya biasanya belanja di Hypermart. Nah, ini adalah mall satu-satunya yang ada di kota saya, yaitu Kabupaten Lahat. Tapi saya masih bersyukur sih teman-teman, karena masih ada mall dan juga masih ada Hypermart atau supermarket. Jadi ya saya masih bisa belanja. Nah, seperti biasa, Pak suami pasti ambil anggur. Nah, untuk buah-buahan lainnya, kebetulan alhamdulillah banget. Jadi kemarin tuh ada yang kasih buah-buahan banyak ke kami. Jadi stoknya masih banyak. Nah, ini saya beli untuk beras 5 kilo. Cukup satu aja karena kebetulan masih ada di rumah. Nah, ini untuk minyak goreng. Saya nggak ngerti ya teman-teman. Untuk harga minyak goreng ini sekarang lagi mahal. Selisihnya biasanya tuh 1 liter tuh 16 ribuan. Tapi sekarang tuh bisa sampai di angka 20 ribuan. Makanya saya beli yang 2 liter aja sekalian. Nah, ini untuk yang jahe wangi saya memang pasti selalu nyetok ya teman-teman. Untuk gula kami sudah tidak pakai gula biasa lagi, jadi pakai gula rendah kalori. Nah, untuk susu ini anak saya kebetulan titip susu juga. Nah, kebetulan Greenfieldnya juga lagi diskon, dan ini untuk saya biasanya saya nyetok susu UHT di kulkas. Jadi kami biasanya susunya beda-beda ya teman-teman. Untuk anak saya dan suami saya. Suami saya biasanya low fat milk. Nah, ini daging favorit saya, US beef teriyaki. Nah, ini biasanya saya buat untuk bakar-bakaran atau dijadikan sup tahu pedas ala-ala Korea gitu teman-teman. Lumayan kan buat ngobatin rasa kangen kalau kita makan di restoran Korea. Nah, ini selanjutnya saya beli nugget. Jadi kebetulan nuggetnya lagi ada diskon yang kombinasi. Saya salah baca, harusnya saya beli kombinasi dua-duanya karena yang bentuknya stick itu ternyata harga normal. Saya juga beli sale pisang, dan juga ini juga saya beli mie rebus ya teman-teman, nyetok. Selanjutnya saya beli corned beef. Nah, ini biasanya kalau corned beef saya cukup digoreng aja biasa, dicampur sama nasi anget enak. Jadi biasanya kalau lagi emergency ya teman-teman. Selanjutnya saya beli pasta gigi Pepsodent. Nah, biasanya ini saya beli sekitar ukuran 190 gram. Ini cukup untuk 1 bulan. Selanjutnya saya mau beli deterjen. Nah, biasanya kami pakai So Clean liquid deterjen karena menurut saya wanginya enak dan cukup tahan lama di baju. Nah, biasanya ada diskon nih teman-teman, saya cek dulu. Yang 1,6 liter biasanya ada diskon. Selanjutnya saya mau cari untuk sabun cuci piring. Nah, ini saya pilih Sahaja karena harganya lumayan ya teman-teman, di bawah Mama Lemon atau Sunlight, dan juga ini dapat gratis untuk ukuran kecilnya. Selanjutnya saya ambil Rapika. Nah, sebelumnya itu saya pakai Rapika iya, terus pakai pewangi baju juga iya. Rasanya tidak efisien dan buang-buang duit aja ya teman-teman. Jadi untuk pewangi saya sudah tidak pakai lagi. Selanjutnya saya mau ambil cemilan untuk anak saya. Jadi kebetulan anak saya sudah full sekolah 5 hari dalam seminggu. Jadi ya setiap sekolah tetap harus dibawakan bekal ya teman-teman, walaupun ya sebelumnya sudah makan dari rumah. Untuk jajan anak saya ini agak banyak ya teman-teman, karena memang anak saya dari dulu itu tidak terbiasa untuk jajan di luar. Jadi biasanya jajannya bareng ketika kita groceries, dan juga saya juga jadi bisa mantau anak saya itu jajan apa aja, makan apa aja. Nah, biasanya untuk cemilan anak saya ini saya belikan biskuit-biskuit ya teman-teman. Untuk yang manis-manis seperti permen, memang dari dulu dari kecil tidak saya biasakan terlalu banyak makan permen, hanya sesekali aja karena saya khawatir anak saya giginya rusak. Nah, kalau untuk coklat-coklat itu juga memang tidak boleh terlalu sering karena memang anak saya punya amandel. Jadi kalau kebanyakan makan coklat atau yang dingin-dingin, biasanya amandelnya kambuh.
Selanjutnya saya mau ambil shampoo dan juga serum conditioner. Nah untuk shampoo biasanya saya pilih ukuran yang sedang, tapi nggak tahu kenapa adanya yang besar dan juga yang kecil 135 ml. Jadi saya pilih aja yang 135 ml karena ada gratisannya untuk 70 ml kalau nggak salah ini. Selanjutnya saya pilih sabun. Nah biasanya sabun saya pilih Palmolive. Biasanya juga saya beli di Shopee. Tapi nggak tahu kenapa suami saya tuh kurang suka Palmolive, katanya terlalu licin. Jadi ya udah saya pilih Biore aja. Nah terus selanjutnya saya ambil roti tawar. Nah biasanya ini untuk sarapan kami ya teman-teman. Saya pilih sari roti yang milky soft. Nah sudah selesai belanjanya, sekarang kita ke meja kasir. Total belanjaannya kurang lebih sekitar Rp935.000. Nah ini hasil belanjaannya saya untuk bulan November. Sekarang waktunya pulang dan update untuk review budget pertengahan bulan November 2021. Oke teman-teman, saya sudah sampai rumah dan video ini saya tag setelah beberapa hari saya groceries, tepatnya di akhir week ketiga. Nah saya mau review untuk budget pertengahan bulan November 2021. Untuk monthly budget sudah sesuai dengan budget-budgetnya teman-teman. Untuk token listrik, SPP sekolah anak saya dan juga SPP les anak saya sudah dibayarkan di awal bulan. Selebihnya dibayarkan di akhir bulan. Nah ini untuk weekly spending tracker. Untuk week pertama hanya terpakai gaji harian ART yaitu Rp60.000. Untuk week kedua terpakai untuk aqua galon dan juga gaji harian ART sebesar Rp145.000. Jadi untuk week ketiga saya punya total budgetnya sebesar Rp2.170.000. Nah ini sudah saya salin ya teman-teman dari groceries yang sebelumnya saya beli sebesar Rp935.000. Dan di sini ada pembelian toples untuk spaghetti saya beli sebesar Rp24.000. Ini saya masukkan ke budget grocery. Sehingga budget untuk grocery sisanya sebesar Rp241.000. Selanjutnya untuk kategori belanja sayur mingguan. Nah, di sini terpakai sebesar Rp366.000. Jadi sebelumnya saya ada makan di luar sebesar Rp150.000 dan selebihnya ini sebesar Rp216.000 untuk belanja sayur mingguan. Sehingga balance yang saya punya untuk belanja sayur mingguan sampai dengan week ketiga yaitu Rp134.000. Selanjutnya untuk kategori laundry. Nah untuk budget masih sama yaitu Rp140.000. Sampai dengan week ketiga masih belum ada pemakaian. Untuk balance-nya week ketiga masih Rp140.000. Selanjutnya untuk kategori aqua galon. Nah di week ketiga ini budgetnya yaitu Rp150.000. Tapi belum ada pemakaian di week ketiga ini sehingga balance-nya masih yaitu Rp150.000. Selanjutnya ada gaji harian ART. Untuk budgetnya di week ketiga yaitu Rp180.000. Untuk pemakaian hanya 6 hari yaitu Rp60.000. Sehingga balance yang tersisa untuk gaji harian ART yaitu Rp120.000. Untuk total di week ketiga ini yaitu budget Rp2.170.000. Terpakainya yaitu Rp1.385.000. Untuk balance tersisa di week ketiga yang akan saya masukkan ke week 4 yaitu sebesar Rp785.000. Selanjutnya saya akan cek untuk budgetnya di dompet keuangan. Nah ini untuk kategori laundry untuk di week keempat budgetnya masih sama yaitu sebesar Rp140.000. Selanjutnya untuk kategori aqua galon. Nah untuk week keempat ini saya punya budget sebesar Rp150.000. Nah untuk kategori gaji harian ART saya punya budget di week keempat ini sebesar Rp120.000. Nah untuk Rp700.000 ini adalah uang gaji bulanan ART. Jadi saya satukan, saya masukkan ke dalam dompet keuangannya. Selanjutnya saya akan update untuk sinking fund spending tracker saya ini dan juga emergency fund. Nah di bulan ini ternyata cukup banyak untuk pemakaian sinking fund saya. Nah untuk emergency fund saya pikir saya tidak akan memakainya di bulan ini, tapi ternyata ada kejadian tidak terduga teman-teman. Jadi kebetulan tripod saya itu jatuh kesenggol, jadi saya lagi buru-buru, ternyata tripod saya jatuh dan ring lightnya itu agak pecah ya teman-teman. Jadi saya harus beli tripod baru yaitu sebesar Rp256.000.
Dan saya baru ngeh ternyata saya nggak perlu beli tripod dan juga ring lightnya, jadi saya beli dua-duanya. Seharusnya saya cukup beli ring lightnya aja, jadi begitu dipasang saya baru ngeh hanya ring lightnya aja yang bermasalah. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, di satu sisi saya ngerasa sedih karena saya harus mengeluarkan uang lagi dengan kejadian yang tidak terduga ini. Tapi di satu sisi saya juga senang, di tiap bulannya ini kan saya selalu menyisihkan untuk emergency fund. Ya itulah fungsinya ya teman-teman, ketika kita menyisihkan uang tiap bulannya ternyata ada kejadian yang tidak terduga, jadi kita bisa memanfaatkan uang itu tanpa harus mengambil dari uang tabungan kita. Rasanya juga berbeda ya teman-teman jika membandingkan ketika kita harus mengambil uang tabungan kita dalam jumlah banyak dibandingkan kita harus menyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulannya. Itu tidak akan terasa, justru akan terasa manfaatnya jika ada pengeluaran yang tidak terduga. Untuk kategori selanjutnya ada hold fund. Nah, di sini sebelumnya saya punya budget sebesar Rp200.641. Nah, di sini ada pemakaian sebesar Rp136.000 untuk pembelian masker anak dan juga tali masker anak. Nah, untuk balance tersisa kategori health ini yaitu sebesar Rp64.641. Selanjutnya untuk kategori skincare sampai dengan week ketiga ini belum ada pengeluaran. Untuk kategori beauty care juga sama, belum ada pengeluaran. Langsung ke entertain, kategori entertain di sini ada pengeluaran sebesar Rp87.000. Nah, budget yang saya punya sebelumnya sebesar Rp124.500, sehingga balance untuk week ketiga ini yaitu sebesar Rp37.500. Untuk kategori groceries by Shopee. Nah, di sini ada beberapa pemakaian. Yang pertama untuk pembelian kapas, cotton bud dan lain-lain sebesar Rp49.420. Selanjutnya saya beli tisu travel sebesar Rp26.298 dan juga ada pembelian teh hijau yaitu sebesar Rp94.600. Sehingga total yang terpakai sampai dengan week ketiga yaitu sebesar Rp170.318. Untuk groceries by Shopee, balance yang tersisa yaitu Rp62.867. Untuk kategori shopping fund di sini belum ada pemakaian sampai dengan week ketiga. Jadi budget masih sama yaitu Rp172.708. Nah, untuk kategori selanjutnya yaitu gift fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp8.624 dan ada pemakaian sebesar Rp55.000. Jadi saya beli kado untuk acara tukar kado. Sehingga balance yang tersisa untuk kategori gift fund ini yaitu sebesar minus Rp46.376. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman, kalaupun minus nanti kan insya Allah di bulan depan akan diisi lagi untuk Sin Gang Fundnya ini. Untuk kategori selanjutnya ada Korsakan Wheel. Nah, sebenarnya saya sudah tidak punya budget ya teman-teman karena untuk balance di sini masih minus Rp400.000. Nah, untuk kategori selanjutnya miscellaneous, saya punya budget sebesar Rp62.500. Nah, di sini ada pemakaian sebesar Rp64.000 untuk biaya ekspedisi giveaway. Sehingga budget yang tersisa untuk miscellaneous yaitu sebesar minus Rp1.500. Untuk kategori selanjutnya ada school fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp286.500. Nah, di week pertama ini ada pemakaian untuk kategori school fund yaitu pembelian seragam sekolah atau pembelian seragam pramuka anak saya teman-teman, beserta perlengkapan-perlengkapan lainnya yaitu sebesar Rp350.000. Balance akhir untuk school fundnya ini yaitu sebesar minus Rp63.500. Nah, untuk kategori selanjutnya ada suami yaitu budget Rp1.000.000. Ini juga belum terpakai. Selanjutnya ada kategori holiday. Di sini budgetnya masih sama yaitu Rp700.000 dan ini juga masih belum terpakai. Oke, sekian video budget review untuk pertengahan bulan November 2021. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support untuk YouTube channel saya, yang sudah DM ke Instagram saya, yang sudah komentar positif di YouTube channel saya ini. Semoga video-video saya ke depannya tetap bisa menjadi penyemangat atau inspirasi teman-teman dalam menyusun budgeting. Jangan lupa please klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa please klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.